Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Sudah tersambung dan bergabung ada Ibu Desi, kemudian ada Bapak Angkus. Kita sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ya semuanya dan senantiasa dalam hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, insya Allah teman-teman semua kita lanjut ke daras atau tamrin di daras 2 ya, yang berikutnya. Dan masuk Delapan ya. ke, nah, masuk ke daras 8. Ya, innallaha laghafurur rahim. Silamu ibtida'i dakhaltu ala khobar. Dikatakan di daras 8, innallaha laghafurur rahim. Hadhihi lamul ibtida. Nah, jadi di kata ghafur itu ada lam. Nah, ini namanya lamul ibtida dakhalat ala khobar inna. Masukkan ke dalam bar ini. Namanya lam ibtida. Masuk kepada khobar inna. Al-maksurah. Jadi al-maksurah itu maksudnya adalah kata inna ini hamzahnya di bawahnya. Jadi dia bukan anna tetapi inna gitu. Ya. Jadi kan ini ya teman-teman. Jadi innallaha ghafurun. Innallaha Allaha lafdzul jalalah isim inna. Ghafurun khobar inna. Nah, innanya ini inna maksurah yang kasrah bukan anna. Kalau anna maftuh. Absuha ya. Dan kemudian masuk di khobarnya yaitu kata ghafur dimasuki lamul ibtida. Wa tusamma hina idin dan oleh karenanya dia disebut dengan nama Alam al-Muzahlaqah. Jahlaqah. Kalau ada lam ibtida masuk ke khobar inna maksurah, maka dia disebut lam muzahlaqah. Muzahlaqah diambil dari kata zuhliqat, yang mananya zahlaqa yuzahliku, bergeser. Kalau zuhliqa berarti tergeser. Meluncur bahasanya. Bergelintir, tergeser. Yang asalnya itu lallahu ghafurun. Lallahu ghafurun. Ya. Lamnya asalnya masuk ke lafzul jalalah, lallahu. Cuma karena ada inna di depannya, maka lamnya bergeser ke khobar. Nah, itulah kenapa disebut alam al-muzahlaqah. Tergeser oleh kata inna. Dari yang sebelumnya lallahu ghafurur rahim menjadi innallaha laghafurur rahim. Waha'a amthilatan lilamil muzahlaqah, dan berikut ini adalah contoh-contoh lam al-muzahlaqah. Nah, inna ilahakum lawahid. Ya. Inna ilahakum lawahid. Sungguh Tuhan kalian yang berhak disembah itu sungguh ialah satu. Maha Esa. Nah, satu. Nah, maka wahid adalah khobar inna dimasuki lam muzahlaqah. Dalam ibtidak tadi. Kemudian wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Bait adalah khobar inna dimasuki lam muzahlaqah. Jadi fungsinya lam muzahlaqah ini juga untuk penegasan ya, penegasan di khobarnya. Ya. Setelah sebelumnya ditegaskan mubtada'nya. Inna ilahakum lawahid. Sungguh Tuhan kalian yang berhak disembah betul-betul Dia Maha Esa. Sesungguhnya Dia Maha Esa. Inna awhanal buyuti. Sungguh selemah-lemahnya rumah atau ya rumah, la baitul ankabut, ya, yaitu rumah laba-laba. La baitul ankabut.
Jadi sudah dikuatkan dengan inna, dikuatkan lagi dengan lamul ibtida, lam muzahlaqah tadi. Jadi di sini ada dua ya Pak Ustadz. Ya, ada dua penguat. La Inna sama buyuti lam. sama laba itu ya. Gimana Ibu? Jadi di sini ada dua, la buyuti sama laba itu. Enggak, yang nomor dua, yang Ya. al-buyut ini mudhaf ilaih dari kata auhana. Oh, jadi yang lamul ininya yang mana? Lamul Yang laba itu. muzahlakohnya. Laba itu ya. Oh iya iya. Jadi Oh al-buyut iya. yang pertama, Oh ini mah ini ya. itu mudhaf ilaih Muluk ilaih ya. Ya. Ya untuk betul kata maksud. auhana. Auhanal buyut. Labu itu ya. Jadi satu. Labu itu. Laba itu. Iya. Nah, kemudian nomor tiga, inna Inna angkarul aswati la sautul hamir. lasau. Lasau tuh. Nah, la sautu. Sautu ya. Inna penguat ya, masuk ke mubtada angkarul aswati, ya sungguh seburuk-buruknya suara adalah la sautul hamir, Suara adalah suara keledai. Lamnya adalah lamul ibtida, lamul muzahlaqah tadi. sungguh. Kemudian innahu laqur'anun karim. Ya sungguh kitab itu adalah merupakan bacaan yang mulia. Maka Sungguh. Ya. lam ibtida bergeser masuk ke kata Al-Quran. Nah ini dia yang Lamul disebut dengan istilah lam al-muzahlaqah. Nah, lamul jahlakoh. kemudian nomor 5 masih ada satu lagi, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Nah ini lamul ibtida masuk ke isim mausul alladzi yang dia merupakan Lagi. khobar inna. Inna awwala baitin, sungguh rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia yaitu yang berada di Makkah. Lagi. Makkah itu kota Makkah. Ya. Maksudnya Baitullah Al-Haram. Nah, Jadi lamulnya maksud ini ya, isi mausul ya Pak Ustadz. Lagi. nah Ibu masuk ke isim mausul dan isim mausulnya dia fi mahalli raf'in khobar inna. Kemudian di Makkah dia sebagai silah mausul. Silah mausul. Nah, adapun inna awwala baitin maka awwala baitin dia mubtada dia isim inna, baitinnya mudhaf ilaih, wudi'a lin-nas ya sifat untuk bait. Sifat untuk bait atau naat untuk ya, naat untuk bait. Nah, jadi lamul ibtida dia memang memiliki makna penegasan. Cuma kenapa kok dinamakan lam muzahlaqah? Dia tergeser oleh inna yang awalnya itu di isim di mubtada'nya. Kemasukan inna dia bergeser pindah ke khobar. Itulah sebab dinamakan lam muzahlaqah. Nah, Jahlakoh. masuk tamrin berikutnya, tamrin ke-9. Qad fatatka durusun. Qad fatatka durusun. Telah luput darimu banyak pelajaran. Ya, durus. Durus ini ya, durus sebagai fa'il. Fatat dia fi'ilnya. Fi'il fa'il. Jadi fatat durusun minka gitu maknanya. Qad fatat durusun minka. Atau qad fatatka durusun. Sungguh telah luput darimu banyak pelajaran. Fata ya futu ya. Durusun dia fa'ilnya. Nah, di sini beliau menyampaikan idza dakhalat qad, apabila masuk qad alal fi'lil madhi, kepada fi'il madhi, afadat at-ta'kid, maka dia memberikan faedah berupa penguatan, penguatan makna fi'il tersebut. Berarti qad fatat kadurusun, apa maknanya? Sungguh telah banyak pelajaran yang luput dari.
Nah, ini karena sering absen ya. Nah, ini afadat at-ta'kid. Ini fungsi qad kalau masuk ke fiil madhi. Makanya fiil madhi itu kalau di taukid dia nggak bisa pakai apa namanya? Nun taukid ya. Dia pakainya qad ya. At-ta'kid penguat. Nahwu contohnya apa? Qad wasalat at-ta'irah. Nah, ini Sungguh, qad masuk kata wasala. Wasala dia fiil madhi. masalah. Wasala dia fiil madhi. Sungguh pesawat telah tiba. Pesawat itu telah tiba. Maka qad masuk ke kata wasala. Ini menguatkan makna wasala. Mungkin kalau hanya dikatakan wasalat atau irah pesawat itu telah datang, mungkin maknanya belum terlalu kuat. Tapi kalau dimasuki qad, maka qad wasalat atau irah. Sungguh telah tiba pesawat itu. Qad futiha babul maktabah. Sungguh telah dibuka pintu maktabah. Ya, pintu maktabah betul-betul telah dibuka. Nah, ini qad masuk ke fi'il madhi. Bagaimana kalau nanti qad itu masuknya ke fi'il mudhari? Maka ada beberapa makna. Idza dakhalat, maka beliau mengatakan, ya, idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari. Yang tadi fi'il madhi nggih. Nah, sekarang kalau masuk ke fi'il mudhari. Apa faedahnya? Yang pertama adalah asyak wal ihtimal. Keraguan atau ada kemungkinan. Ihtimal itu kemungkinan-kemungkinan. Ya. Contohnya apa? Qad ya'udu al-mudiru ghadan. Mudir. Ya. Kembali. Jadi sepertinya Pak Mudir akan kembali besok. Ya. Mungkin setelah dari safar atau akan pulang dari safar dan seterusnya. Mungkin. Jadi ada kemungkinan. Ihtimal atau keraguan. Ya. Contohnya lagi, qad yanzilul mataru. Mungkin hujan bakal turun. Ya. Atau sepertinya hujan akan turun. Nah ini jadi belum terjadi. Belum terjadi. Ya. Perbuatannya itu belum terjadi. Beda sama yang fi'il madhi tadi. Dan ini yang fi'il mudhari teman-teman ya. Belum posisinya itu memang belum terjadi. Bukan sedang terjadi. Tetapi memang belum terjadi dan akhirnya dimasuki ke qad ya. Dan itu memberikan faedah makna mungkin atau sepertinya hujan akan turun atau mungkin hujan turun. Nah, ini qad Ya, yanzilul matar. Ya yanzil fi'il mudhari dari nazala, kemudian ya'udu fi'il jadi. mudhari dari ada. Nah, itu. Oh ya, Ini makna yang pertama. Asyak wal ihtimal. Makna yang kedua, apa ini masih nyambung ternyata. Qad yanzilul mataru al-yaum. Ya mungkin hari ini hujan akan turun. Ya. Nah, ini beliau menjelaskan maknanya. Qad ya'ti al-mudiru ghadan. Maknanya apa? Ai yumkinu ayatiya ghadan. Mungkin dia akan datang esok hari gitu. Qad ya'ti al-mudiru ghadan. Ya. Maknanya apa? Yumkin ayatiya ghadan. Mungkin mudir akan datang besok. Nah, ini makna pertama, asyak wal ihtimal. Makna kedua, at-taqlil. At-taqlil itu bahasa kita tuh kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Bukan mungkin. Kalau mungkin tadi udah jelas ya insya Allah ya. Mungkin atau ada kemungkinan keraguan. Nah, kalau taklil itu maknanya kadang. Contohnya apa? Qad yanjahut talibu al-kaslan. Maknanya apa? Ahyanan. Nah, terkadang terkadang yanjahut talibu al-kaslan. Terkadang siswa yang malas itu juga lulus gitu. Nah, dengan banyak hal, banyak sebab. Mungkin dia kuat dengan doanya walaupun dia malas atau mungkin dia memang lewat apa namanya orang dalam ya hari dia lulus juga ya banyak cara. Terkadang siswa yang pemalas pun atau siswa pemalas itu bisa lulus juga. Nah, ini makna taklid. Nah, makna yang ketiga tahqiq ya membenarkan. Jadi tahqiq itu ya apa ya tahqiq itu
Ya ini membenarkan ya. Ya. Apa anak kok nyari diksinya agak sulit tahqiq. Oh lah, qad na'lamu. Sungguh kami mengetahui. Untuk lafadzul jalalah kali Pak Ustaz, bukan. Untuk kuasa Allah, na'lamu innahu yaquluna. Iya membenarkan, memastikan ya. Contohnya qad na'lamu Memastikan. innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami ya mengetahui kata Allah. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ini anak enggak paham terjemah. Nah, Ayah yahzun itu junuka. kan membuatmu sedih apa yang nah, sungguh kami mengetahui bahwa hal itu membuat engkau sedih, yaitu apa yang mereka katakan. Tahqiq ya. Jadi masuk ke fi'il mudhari na'lam. Qad masuk ke fi'il mudhari na'lam. Nah, ini maknanya tahqiq, bukan taklil. Kalau taklil terkadang. Dan Allah memang Maha tahu. Allah Maha tahu. Bukan kadang-kadang Maha tahu, enggak. Allah betul-betul Maha tahu. Dan ternyata kalau kita perhatikan na'lam adalah fi'il mudhari. Nah, namun ternyata ada qad di depannya. Ya, maka makna qad di sini memberikan faedah tahqiq, penekanan, pembenaran ya. Bukan kadang-kadang, bukan kemungkinan. Jadi ini diantara makna qad ketika masuk ke fi'il mudhari. Sebagaimana makna penguatan dalam ketika masuk ke fi'il madhi. Ya. Nah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu. Nah, ini na'lam fi'il mudhari dan kemasukan qad. Dan kalau ini berarti bukan belum terjadi. Memang Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ya segalanya. Nah, ini informasi tentang qad. Kemudian tamrin 10 zawul qurba. Zawu ya, Ya, jamak dari membantu, kata memiliki. yu'rab i'rab al-jam'i al-mudzakkar as-salim. Di i'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Ini namanya mulhaq ya. Jadi isim mulhaq fi jam'il mudzakkar salim. Dia i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim. Itu namanya mulhaq ya. Zawu jamak dari kata. Zu. Contohnya zawul qurba haqqu bimusa'adatika. Para kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi zawul qurba itu maknanya apa? Orang yang memiliki hubungan apa? Kekerabatan. Zawu itu kan pemilik. Jadi ini ya, asmaul khamsah ya. Iya. Zawu ya. Ini jamak dari zu yang artinya memiliki. Memiliki apa? Hubungan kekerabatan. Nah, zawul qurba, orang-orang yang memiliki. Jadi zawu ini kan jamak. Gak cuma satu. Berarti zawu, orang-orang yang memiliki al-qurba, hubungan kekerabatan. Ahaqqu bimusa'adatika, lebih berhak untuk kamu bantu. Ya, lebih berhak untuk kamu tolong. Maka kata zawu marfu bil waw. Sebagaimana jamak mudzakkar salim marfu juga dengan waw, muslimun, mukminun, ya. Itu. Bagaimana ketika mansub? Maka jalis zawil ilmi. Ya, duduklah engkau bersama orang yang memiliki ilmu. Nah, ini zawi. Zawi, ya. Kalau zawu marfu'nya ya. Nah, zawi, ya, Maksudnya mansub. Nah, jalis. mansub. Zawil ilmi. Duduklah engkau bersama orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Maka di sini dia mansub bil ya, maf'ul bih ya, mansub dengan ya. Bagaimana kalau majrur? Hadhihi masakinut tullab zawil ailah. Kami jauhi. Ini adalah kamar-kamar para siswa yang memiliki al-ailah. Ailah itu apa? Artinya apa nggih? Pak Anggus atau teman-teman yang lain? Ailah. Kamar. Wah, nggak tahu Ustaz.
Bukan Al-ailah. bukan keluarga, Pak ya. Memiliki al-ailah. Nah, ini adalah asrama tempat tinggal para mahasiswa yang berkeluarga. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya anak, punya istri ya. Jadi apa istilah? Jadi bukan bukan asrama bujang intinya, ya. Hadhihi masakinut tullab dzawil ailat. Nah, di sini dzawi majrur. Majrur sebagai naat ya untuk kata tullab. Nah, di sini majrur bil ya. Sebagaimana jamak mudzakkar salim marfu dengan wawu, mansub dan majrur dengan ya. Muslimun, muslimin, muslimin. Ini namanya dzaw ini mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dia dihukumi seperti jamak mudzakkar salim walaupun dia bukan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana kalau ada istilah isrun, ya isrun itu marfu. Mansub sama majrurnya gimana? Isrin. Ishrun, ishrin, ishrin. Salasun, salasin, salasin. Arba'un, arba'in, arba'in. Dan seterusnya. Coba teman-teman ya, ini agak ini ya. Jadi kalau zu-nya itu memang dia asmaul khamsah. Ya, dia kalau asmaul khamsah. Namun kalau di jamaknya zawu, maka kita katakan mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Bukan lagi asmaul khamsah. Bukan lagi asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar. Karena kalau kita belajar asmaul khamsah di dalam syarat-syaratnya dia dikatakan asmaul khamsah marfu dengan wawu, mansub dengan alif dan majrur dengan ya itu adalah dengan kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriterianya asmaul khamsah itu adalah dia harus isim mufrad. Nah, Ya, sedangkan zawu bukan mufrad. Zawu itu jamak. jamak. Ya, Zawu itu jamak. Nah, makanya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu itu semuanya mufrad. Kalau nantinya berubah menjadi jamak, maka nggak dihukum lagi seperti asmaul khamsah. Hukumnya masing-masing dan beda-beda. Contohnya abuka menjadi aba. Balik lagi ke jamak taksir. Ya. Akhuka jadi ikhwah. Balik ke jamak taksir. Nah, untuk zu, ketika menjadi jamak, dia gabungnya sama kelompok mulhaq bijam ilmu dzakari as-salim. Nah, di sini belum mencontohkan. Wamithlu zawu. Contoh seperti zawu adalah kata ulu. Ya, ulu. Ya. ulu. Orang-orang yang memiliki. Ya. Ma'nan wa i'raban. Ini satu makna, memiliki makna yang sama dengan zawu dan juga i'rabnya sama seperti zawu yaitu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dihukumi seperti jam'ul mudzakkar salim walaupun dia bukan jam'ul mudzakkar salim. Contohnya apa? Fi suratin Naml. Allah katakan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik. Di sini Allah katakan ulu quwwah dan ulu ba's. Ulu kuah. Ulu quwwah Baks. dan ulu ba's. Ya. Kalau mansub majrur berarti pribun teman-teman. Ayat. Nah, no ulu di sini marfu. Ulu marfu, ulu baksin juga marfu. Nah, kira-kira gimana? Pak Anggus atau Ibu Desi atau Pak Budawin? Jadi uli itu. Gimana jadinya? Uli albab. Jadi Ulil. uli. Uli, ya. Jadi kalau masuk dan majrur dengan ya menjadi uli. Nah, kalau di ayat itu contohnya apa ya? Sorry, boleh. Cek dulu uli. Uli ini marfu ya. Nah, Kalau ulu marfu, mansub majrurnya uli. ulu langsung Ya ulil ulu. albab misalnya ya ulil albab. Nah, nah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki akal, ya. Uli ini mansub sama majrurnya. Nah, itu maknanya semakna dengan dabu. Nah, Uli. Uli. sebagaimana kalau
Di kelompok isim musanna itu ada juga yang dia dihukumi seperti isim musanna tapi bukan isim musanna. Seperti kata isnani, isnatani, hadzani, dia mulhaq bil musanna tetapi bukan isim musanna. Nah, kemudian nomor 11, arafta anna lakinna min akhwati inna. Kamu sudah tahu bahwa lakinna termasuk saudaranya inna. Taqulu hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslan. Kamu mengatakan Hamid mujtahid. Hamid adalah orang yang bersemangat. Lakinna, namun akan tetapi sadiqahu kaslan, temannya adalah orang yang malas. Nah, jadi lakinna saudaranya inna, makanya sadiqahu masuk sebagai isim lakinna. Nah, idza khuffifat lakinna uhmila amaluha amala inna ma'a dukhuliha 'ala al-jumlataini al-ismiyah wal fi'liyah. Namun bila mana lakinna ditahfif, khuffifat, maknanya itu apa? Nunnya enggak ditasydid. Ya, nunnya tidak ditasydid tetapi disukun. Maka uhmila amaluha amala inna ma'a dukhuliha 'ala al-jumlataini al-ismiyataini wal fi'liyah. Ya. Dia tidak lagi berfungsi seperti inna. Ini maknanya uhmil. Uhmil itu maksudnya uhmil di. Jadi intinya uhmil aja. Fungsinya itu dihilangkan. Nah, fungsinya seperti fungsi inna itu dihilangkan. Jadi tidak lagi menasabkan isim, tidak lagi merupakan khobar. Ya. Dan dia bisa masuk ke dua jenis jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya, ya, ja'al mudarrisun, Ja'al mudarrisu lakinit tullabu ma ja'u. Bapak guru sudah hadir, sudah tiba, tetapi ya para siswa tidak datang. Nah, di sini teman-teman, lakin di sini sukun, takhfif, nggak lagi dengan tasydid. Dan di sini kasroh karena pertemuan dua sukun, sukun di nun sama sukun di at-tullab. Ya, Nah, tapi teman-teman kalau perhatikan, at-tullab, nah ini Bu Desi, at-tullab harokatnya dhammah atau fathah Ibu? Doma. Dhammah. Nah, disinilah at-tullab dia bukan lagi sebagai isim lakinna. Ya. Tapi kalau isim lakinna dia masuk lakinnat tullaba, tetapi di sini lakinnat tullabu ya marfu. Ya. Lakinnat tullab. Maka enggak fungsi dia. Lakinnanya enggak fungsi sebagaimana fungsi inna. Wa fi tanzil dan di dalam Al-Qur'an Allah katakan lakinnadz zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Maka lakin masukin adz-zalimun, zalimun bukan adz-zalimin. Tetapi marfu adz-zalimun. Allah alam ini baru buat anak pelajaran ini. Uh, Anda coba cek dulu ya teman-teman. Ini di statusnya Abdullah itu apa? Apakah isim lakin atau gimana? Lakin nih tolak. Atau kira-kira apa Pak Enggus? Atau Pak Budawi? Karena kalau yang agak nebaknya, seingat Ana, dia adalah saudaranya huruf-huruf ataf yang lain. Dia masuknya huruf ataf kalau dia sudah takhfif. Ini sempat Ana sampaikan di kelas Nahwu I'rab kalau nggak salah. Dan Ana tuliskan di kitab. Jadi kalau lakin kalau dia sukun, dia tidak sebagaimana lakinna. Kalau lakinna dengan tasydid, maka dia fungsinya seperti fungsi inna, menasabkan isim, merupakan khobar. Namun kalau dia sukun, maka dia fungsinya seperti huruf ataf. Makanya kalau kita balik lagi ke contoh pertama, ja'al mudarrisu lakinit tullabu ma ja'u. Pak guru telah hadir, tetapi para siswa tidak datang. Nah, jadi lakin sebagai huruf ataf. Makanya at-tullab dia ma'tuf kepada al-mudarrisu. Karena al-mudarrisu marfu sebagai fa'il, maka at-tullab dia Fa'il. Rofa. juga marfu dengan bantuan Marfu. huruf lakin. Lakin. Nah, Iya lakin. Jadi cuma ini aja, Pak Ustaz, atop aja ya. iya, ma'tuf
kepada mudaris. Dari Karena ma'tuf alaihinya marfu, al-mudarisu, maka tulab juga ya, marfu. Nah, ya. dan kita tahu ma'tuf itu nggak cuma ma'tuf isim sama isim, ada ma'tuf fi'il sama fi'il. Dan hakikatnya kalau ma'tuf fi'il sama fi'il itu adalah ma'tuf jumlah kepada jumlah. Contohnya di nomor 2, ghaba aliyun. Ali ghaib, tidak hadir, absen. Lakin hadara Ahmadu, tapi Ahmad hadir. Nah, di sini lakin masuk ke jumlah fi'liyah hadara Ahmad. Maka di sini jumlah ma'tuf kepada jumlah. Hadara Ahmad jumlah fi'liyah ma'tuf kepada jumlah ghaba aliyun dengan bantuan lakin. Nah, kemudian wa fit tanzil, dan di dalam Al-Qur'an Allah katakan walakin la yash'urun. Di sini la yash'urun jumlah fi'liyah. Fa'ilnya adalah waul jamaah dan dia jumlah manfiyah dengan la, walakin la yash'urun. Lakin Banyak-banyak contoh tuh lakin. Nah, ya, alhamdulillah anak baru ingat ya kalau lakin termasuk salah satu huruf ataf, sebagaimana ada bal, kan huruf ataf itu ada 10 ya, wawu, fa, thumma, kemudian au, kemudian am, kemudian lakin, bal, kemudian la, kemudian imma, satu lagi yang lupa kayaknya la. Nah, la udah sebutkan tadi, intinya ada 10, salah satunya adalah lakin. Nah, kemudian nomor 12, dzalikum khairul lakum. يجوز في كاف الخطاب في ذلك وتلك التصرف، ومعنى التصرف أن يراعى المخاطب نحو لمن ذلكم دفتر يا أخوان، أقرأت تلك المجلة يا آمنة. Nah ini teman-teman, zalikum, Anda coba tampilkan ini dulu ya, tampilkan diktat nahu tematik. Kalau teman-teman yang pernah belajar nahu tematik paham. Anda tuliskan di kitab ini kaful khitab yang bersambung dengan isim isyarah. Nah, isim isyarah, nah ini ya. Nah, tasrif kaful khitab dan aplikasinya. Ini baru kita merujuk. Kita mengulang pelajaran. Cara penggunaan kaful khitab, ya. Jadi kaful khitab, khitab itu kan orang yang diajak bicara, gitu. Khitab orang yang diajak bicara. Nah, kaful khitab itu bisa menyesuaikan terhadap orang yang diajak bicara. Apakah laki atau perempuan, apakah satu atau dua atau banyak orang, ya. Maka cara penggunaannya di sini dikatakan isim isyarah disesuaikan menurut jenis dan bilang sesuatu yang ditunjuk. bukan. Terkait isim isyarah, dia menyesuaikan sesuatu yang sedang ditunjuk. Isim isyarah itu kan kata tunjuk. Sedangkan kaful khitab, dia menyesuaikan jenis dan bilangan orang yang diajak bicara. Contohnya, dzalika maktabi ayyuhat talibu. Nah, dzalika pakainya ka. Kenapa ka? Karena at-talib laki-laki atau perempuan, Ibu? Laki-laki. Laki-laki. Satu atau dua orang? Dari jamak ya kan At-talib. wahai gitu. At-talibu. Apa ya jamak kan tolib Enggak. At-talib. wahai mahasiswa tolib Jamaknya tulab. tolib itu mufrad ya Pak Ustaz, Nah, tunggal. mufrad. Nah, oleh karena dia mufrad hanya satu, makanya pakai ka, dzalika. Ya. Zalika. Nah, sekarang yang kedua, dzalikuma. Zalikuma Dzalikuma. dua siswa. Di sini at-taliban. Nah, baru di sini Talibani dia musanna. di sana ya. Musanna. Maka pakai kuma. Kum. Kemudian dzalikum. Zalikum. Nah, Tulabun. yang diajak bicara at-tulab, ayyuhat tulab, para siswa. Banyak orang, berarti Siswa pakainya banyak kum. orang. Kum. Ya. Ya. Kemudian dzaliki. Nah, ini menyesuaikan, Zaliki. semuanya menyesuaikan yang dia bicara. Ayyatuhat talibah. At-talibah, Taliban. satu Siswa. siswi. Satu siswi. Nah,
Maka pakainya ki. Kuma. Kemudian Ya. zalikuma, yang diajak bicara dua siswi, at-talibatan, ayyatuha at-talibatan. Zalikunna, ayyatuha at-talibatu. Banyak siswi atau para siswi. Nah, itulah yang disebut dengan kafil khitab. Ya, dia bukan domir, dia memang bukan domir, tapi dia adalah huruf yang memang membantu isim isyarah. Namun dia bisa ditasrif layaknya domir. Bisa ditasrif layaknya domir, menyesuaikan orang yang diajak bicara. Ya, maka disebut kafil khitab. Dzalika dzalikum dzalikum, dzaliki dzalikum dzalikun. Dan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yang seperti ini di banyak tempat. Ya. Contoh seperti misalkan Allah katakan uh, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan pada hal itu ada ujian dari Tuhan kalian yang ya, ujian yang besar dari Tuhan kalian. Ya. Dzalikum. Nah, kadzalikum ini kitabnya kepada banyak manusia, banyak orang. Banyak orang yang dimaksudkan di ayat tersebut. Ya. Jadi Bani Israel ketika diselamatkan dari siksaan Firaun. Kemudian itu hukum ya. Kemudian zalik qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Berkata Imratul Aziz, ya, wanita yang menggoda Nabi Yusuf ya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Berkata Imratul Aziz, itulah yang kalian wahai para wanita telah mencelaku dalam masalah tersebut. Ya. Jadi wanita-wanita yang dipanggil oleh Imratul Aziz yang kemudian diberikan pisau satu-satu untuk mengiris buah, lewat di hadapannya Nabi Yusuf. Akhirnya mereka sampai mengiris jari jemarinya sendiri. Ya. Berkata Imratul Aziz, qalat fadzalikunna. Dzalikunna itu menyesuaikan karena yang diajak bicara itu banyak perempuan. Ya. Dzalikunna. Kemudian dzalikuma. Ini masih kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan kepada dua orang yang bersamanya di penjara, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Itulah yang merupakan di antara apa yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Beliau mengatakan apa? Nabi Yusuf mengatakan kepada dua orang. Pakainya dzalikuma. Ya. Nah, inilah dia kaful khitab. Adapun zalinya, adapun zanya, kalau li kan lamul buat ya, lamul buat isim fungsi untuk sesuatu yang jauh. Adapun za adalah karena dia isim muzakkar. Maktab itu kan muzakkar. Ya bukan muannas. Maktab ini kan muzakkar semua. Maka pakainya za. Sedangkan kalau muannas berarti pakainya ti. Disambung dengan lamul buat jadinya tilka itu maksudnya ti plus lamul bu'ud plus kaful khitab. Nah, ada tilka tilkuma tilkum, tilki tilkuma tilkunna. Sama seperti tadi, dzalika dzalikuma dzalikum. Nah, ini juga menyesuaikan terhadap masing-masing yang diajak bicara. Cuma dia pakai til ya. Kenapa? Karena yang ditunjuk itu adalah hurufah, sedangkan hurufah ini isim muannas. Anas. Tilka ghurfati ayyuhal mudarrisu, tilkuma ghurfati ayyuhal mudarrisan, dan seterusnya sampai tilkunna ghurfati ayyatuhal mudarrisan. Kakumakum kikumakunna menyesuaikan al mudarrisu al mudarrisani al mudarrisuna sampai al mudarrisan. Hanya saja teman-teman semua, di dalam masalah tasrif kafil khitab ini, ya kita balik lagi ke Durusul Lughah, beliau mengatakan ya juzu. Hukumnya apa? Sekedar boleh, tidak wajib. Tidak wajib. Ya juzu fi kafil khitab fi dzalika wa tilka at-tasarruf. Boleh untuk kafil khitab pada kata dzalika dan tilka yang merupakan isim isyarah dilakukan tasarruf, perubahan. Ya. Wa ma'na tasarruf ayyura al-mukhatab. Maksudnya apa tasarruf ini? Maksud adalah memperhatikan siapa yang diajak bicara. Ayyura al-mukhatab. Memperhatikan siapa yang diajak bicara. Contohnya, liman dzalikumud daftar ya ikhwan. Milik siapa buku itu wahai ikhwan? Nah, kita sapa dulu. Pak Budawin. Hadir Pak Budawin nggih?
Belum tersambung? Maaf Pak Ustadz, suaranya ini Pak Ustadz menyimak dulu. Nah, nah, Pak Budawin, liman dzalikumud daftaru ya ikhwan. Kenapa kok pakai kum, Pak Budawin? Karena ikhwan. Ikhwan. Untuk memuliakan yang diajak bicara begitu Pak Ustadz. Enggak, maksudnya bukan itu. Kenapa kok pakai kum dan bukan ka atau kuma atau ki? Karena jamak. Ikhwan. Karena Menyesuaikan jamak yang diajak bicara. Yang diajak bicara siapa, Pak Budawin? Ikhwan. Ikhwan. Nah, Ikhwan kan ya. saudara kan banyak. Ikhwan itu laki atau perempuan, Pak Budawin? Laki-laki. Laki-laki. Jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Banyak. Oh ya banyak. Ya. Banyak. Maka dia pakai kum. Liman dzalikum ad-daftaru ya ikhwan. Ya. Nantinya kalau misalkan ya akhi, berarti liman jadi apa Pak Budawin? Liman zalika Nah, zalikal liman daftaru zalika. ya akhi. Nah, liman dzalika daftaru ya akhi. Nah, ini dzalikum. Kemudian bagaimana dengan kalau dia ini itu contoh yang lain. Nah, kita perhatikan dulu. Kita baca dulu. Aqra'ti tilkil majallata ya Aminatu. Apakah kamu sudah membaca majalah itu wahai Aminah? Ya. Anak ulang cara bacanya. Aqra'ti ya. Tilkil majallata. Nah, ini. Ini agak kagok kalau kita nggak biasa ya. Tapi memang seperti itu. Memang seperti kalau kita ingin menyesuaikan kaful khitabnya kepada orang yang diajak bicara. Pertanyaannya, Pak Angkus, Aminah laki atau perempuan, Pak Angkus? Perempuan. Perempuan. Maka pakainya jadinya apa, Pak Angkus? Tilki. Tilki. Ya. Kalau misalkan ya Said, jadinya apa, Pak Angkus? Jalika. Enggak. Bukan dalika. Tilka. Nah, tilka, ya. Tilka. Kenapa kok di sini nggak pakai the? Karena mu'anas. Yang mana, Pak Angkus? Karena mu'anas, Aminahnya. Bukan. Dan majalahnya. Nah, majalahnya. Ya. Jadi majalahnya dia mu'anats maka pakainya ti. Ya. Ti, ya. Bersambung dengan lamul buat til. Kemudian kafil khitabnya menyesuaikan Aminah. Menyesuaikan Aminah. Jadi fokus dulu ya teman-teman. Jadi yang isim isyarahnya fokus ke yang musyara ilaih, yang ditunjuk. Sedangkan kafil khitabnya fokus ke mukhatabnya yang diajak bicara. Mukhatabnya. Ini kayaknya di sini ada latihannya. Saya cek dulu. Nah, ini biar matang. Nah, ini ada latihan teman-teman. Ada latihan. Kita beralih dulu ya karena matematik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, monggo Bapak Budawin yang 3 kotak warna biru. Kemudian nanti Bapak Angkus 4 kotak warna hijau. Udah nih yang terakhir nanti Ibu Desi yang terakhir nih. Yang warna merah ini. Nih ya, udah anak kotak-kotak. Nah, silakan Pak Budawin yang kotak biru dulu, Pak. Diisi isim isyarah yang sesuai. Sesuaikan dengan musyar ilaih sama sesuaikan dengan mukhatab. Monggo, Pak. Pak Budawin. Zalikum kursi ayyuhal muslimun. Bukan kursi, Pak. Kurrosa. Kurosati. Bisa diulang, Pak Anggus? Pak Budawin. Zaliki apa? Kurosati. Kurosati. Mufrad muannas. Til. Baik.
Tilkum Nah, Masya Allah. rossati ayuhal muslimun. Nah, tilkum kurrosati ayyuhal muslimun. Til sesuai dengan kurrosa, kum sesuai dengan al muslimun. Monggo Pak Badawi dilanjut Pak. Til tilku til apa ini muslimati jamak muannas salim tilkunna 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 kurosati ya ayatuhal muslimatu. Nah, tilkunna kurrosati ayyatuhal muslimatu. Nah, kurrosa muannas, ya, al muslimat mukhatabnya jamak muannas. Nah, monggo Pak, satu lagi Pak Badawi. Ini musana Tilkuma. za Kitabi. kitabi ayyuhal tilmizani. Nah, apa tadi Pak? Zalika Nah, bukan. Tilka. Atil mizan dua. Zalikuma kitabi ayyuhal tilmizani. Nah, zalikuma kitabi ayyuhat tilmidan. Nah, betul ya? Nah, berikutnya Pak, engkau semoga Pak 4 yang berikutnya. Zalika kitabi ayyuhat tilmiju. Nah, zalika kitabi ayyuhat tilmid. Berikutnya Pak. Tilkunna darajati ayyatuhal mudarrisatu. Tilkunna darajati ayyatuhal mudarrisat. Nah, Tilkuma darajati ayyatuhal mudarrisatani. nah, tilkuma darajati ayyatuhal mudarrisatan. Terakhir Pak. Tilkuma baiti ayyatuhal jamilatani. Nah, belum tepat Pak. Bukan. Baitun itu Tilka. jamilatani, jamilah. Doa. Baitun itu bukan muannas saja. Baitun mudzakkar. Kalau darun Oh, iya. baru muannas. Tilka. Jalikuma baiti ayyatuha jamilatani. Nah, zalikuma baiti ayyatuhaz zamilatan. Nah, monggo Ibu Desi terakhir. Zalika baiti ayyuhal zamilati. Zalika Pak Ustaz. Zamilah Baiti. muannas atau mudzakkar Ibu? Oh, zamilati mu'anas. Nah, jadinya apa Jadi Ibu? tilka. Hmm, Tilki ya. enggak, yang pertamanya sudah betul tadi. Pakai za. Karena bait mudzakkar. Zalika. Kalau K itu kepada yang diajak bicara Ibu. Iya, zaliki. Nah, zaliki. Ya, zanya ke bait, ki-nya ke zamilah. Baiti karena zamilati ya. Nah. Zalika baiti Zaliki. Zaliki baiti ayatu hazamilati. Nah, ayatu hazamilatu. Zamilatu ya, zamilatu. Hakibah itu perempuan juga ya Pak Ustaz? Nah, muannas berarti pakainya muannas jadi tilka ya. Nanti kemudian sodikon. Nah, sodikon kafil khitabnya gimana Ibu? Oh, dia koti jadi itu kan banyak dua ya. Dua teman laki-laki. Berarti apa? Dua teman laki-laki jadi tilkuma. Nah, tilkuma. Tilkuma hakibati. Moga Ibu. Tilkuma hakibati ayyuhas sodikoti. Sodikoni. Nah, ya. Terakhir Ibu. Ya. Ini as-sodiqo berarti banyak jamak ya. Nah, malas sodiqah para teman-teman. Wahai teman-teman. Teman-teman berarti dia pakai kum. Nah, kum ya. Jadi tilkum hakibati ayyuha
asdiqa. Asdiqai. Nah, tilkum haqibati ayyuhal asdiqa. Tilkum asad. Nah, mengatakan gitu teman-teman untuk isim isyarah yang didampingi dengan kafil khitab. Nah, masuk ke poin berikutnya. Masih ada berapa ini? Yakfir lakum. Kita selesaikan sampai 19 insya Allah. Oke. Nanti pertemuan berikutnya masuk dari setelah ini. Nah, di nomor 13, tamrin 13. Yaghfir lakum. Huna yaghfir madzum bitolak. Di sini kata yaghfir, jazm Ditolak. sebagai jawab tolak. Jazm dengan sebab adanya tolak. Jadi kata kerja permintaan. Apakah permintaan melakukan, apakah permintaan meninggalkan, apakah permintaan jawaban. Ya. Jadi tolak itu mencakup amr, perintah, nahi, larangan, dan istifham, pertanyaan. Semuanya tolak. Ada tuntutan. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan, atau tuntutan untuk menjawab. Itu namanya tolabiyah. Nah, maka di sini yang dia jazm sebagai jawab tolak. Dan ini juga alhamdulillah sudah dibahas di kitab Nawawi. Dzalika li anna tu'minun fil ayat sabiqah bimana aminu. Aminu. Itu karena kata tu'minun itu di ayat yang lalu itu mananya aminu, berimanlah. Berimanlah kalian, maka niscaya Tuhan kalian akan mengampuni kalian. Ya. Aminu yaghfir lakum. Maka yaghfir di sini jazm. Bukan yaghfiru, bukan yaghfirah. Tetapi manzum. Nah, kita cek coba dulu di sini. Muraja sedikit. Jazm jawab tolak. Nah, ini nggih. Jazm jawab tolak. Contohnya, kul khairan taghnam. Taghnam fi'il mudhari majzum. Kenapa? Dia sebagai jawab tolak. Jawab dari fi'il amr. Kul. Nah, Kul kul khairun khairan taghnam. Ucapkanlah yang baik, maka niscaya kamu beruntung. Maka taghnam majzum. Bukan marfu taghnamu, bukan mansub taghnama. Tetapi dia majzum. Kul khairan taghnam. Sebagai jawab tolak dari kul. Contoh kalau jazm jawab tolak dari fi'il nahi. Contohnya la tatakallam taslam. Jangan kamu bicara. Niscaya kamu akan selamat. Maka taslam dia majzum. Sebabnya apa? Dia Ada jawab. sebagai jawab tolak dari fi'il nahi la tatakallam. Ya. Kemudian hal tudzakiru tanjah. Kamu sudah belajar. Kalau kamu sudah belajar maka kamu akan lulus. Hal tudzakiru. Ya. Di sini ada istifham hal. Ya, maka tanjah sebagai jawabu at-tolak. Nah, walaupun dalam masalah ini teman-teman semua itu ada sebagian ulama menyebutkan di sana tuh jazmnya mereka bukan dengan fi'il tolak tadi sebetulnya, tetapi dengan hal yang disembunyikan, yaitu apa? Ada waktu syarat dan fi'il syarat yang dihilangkan dari jumlah. Contoh, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Aslim dia fi'il amr. Nah, taslam sebagai jawab tolak dari aslim. Nah, itu maknanya sebetulnya aslim. Masuk Islamlah kamu. Intuslim, jika kamu masuk Islam, taslam, maka kamu akan selamat. Nah, itu. Jadi intuslim taslam, in, yang namanya in itu dia ada waktu syarat menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Fi'il mudhari pertama tuslim, yang diambil dari kata apa? Aslim. Ya. Aslama yuslimu, tuslim. Ini fi'il syaratnya. Maka jawab syaratnya adalah taslam. Ya, itu makna yang terkandung dari jawab tolak. Makna fi'il jawab tolak. Contoh lain. La takfur tadkhulil jannah. Jangan kamu kafir.
Ya, jangan kamu kufur. Niscaya kamu akan masuk surga. Jika kamu tidak kufur, maka kamu akan masuk surga. La takfur. In la takfur, tadkhulil jannah. Maka tadkhul dia jazm sebagai jawab tolak atau di sini sebagai jawab syarat dari in la takfur. Nah, ini tadi yaghfir lakum dia jazm sebagai jawab tolak. Nah, kemudian pelajaran ke-14 ada masdar dari kata ada ya'udu bima'na zaral marid, yaitu menjenguk orang sakit besuk bahasa kita, nggih. Wa huwa ala wazn fi'alah, dan itu masdarnya di atas wazan apa? Fi'alah. Iyyadah fi'alah. Nah, hatil masdar min al-af'al allati ala wazn fi'alah. Nah, monggo ada 7 kata. Nah, monggo Pak Budawin, darasa sama qara'a. Masdarnya apa Pak Budawin? Dari kata di azab wazan fi'alah. Dirosata. Nah, Pak Budawin sudah tersambung? Nah, belum muncul suara Bapak ya. Nah, kita persilakan. Nah, mau Pak Budawin sudah masuk. Darasa sama qara'a Pak sudah. Fi'alatan. Dirosatan. Dirosatan sama qara'a. Oh, Qiraatan. Nah, qira'atan. Nah, monggo Ibu Desi, ada sama walada. kalau ada depan tengahnya pakai ini Pak Ustadz, pakai apa namanya? Yang huruf ilat, jadi gimana ya? Jadi dia Ini A, balik ke huruf aslinya. Contohnya ayada. jadi Jadi dia ayada. Iya datang. Nah, iya datang. Iya Walada datang. Walada jadi apa Pak Ustadz? Ini huruf ilat jadi apa? nggak berubah. Dia huruf ilahnya tetap wawu, wi. Oh, waladan jadi waladatan. Bukan Ibu. Wiladat. Fi'alah. Yang mana Pak Wiladat. Ustadz? Walada kan? Iya, bolanya harus fi'alah. Oh iya, fi'ala. Jadi wiladatan. Nah, wiladatan. Nah, walada masdarnya adalah wilada. Walada yalidu wiladatan. Beranak atau melahirkan. Nah, maka dinamakan mustashfal wiladah, rumah bersalin, ya, rumah bersalin. Nah, monggo Pak Engkus, kataba, rawa dan zara. Kataba, kitaban, jaro, ziaratan, Kataba tadi apa Pak? kitaban, Bukan. Salah, Fi'alah. salah. kita. Kitabatan saja. Nah, kitabatan. Nah, rawa. Rawa, riwayatan, Nah, jaro, ziaratan. nah, ziyarah. Nah, ini semua teman-teman semua, ini contoh kata yang masdarnya adalah atau masdarnya nggak harus fi'alah ya, sebetulnya kayak darasa dasan. Tapi kalau mau dibentuk fi'alah maka jadinya seperti yang kita sebutkan tadi dari masdar pola fi'alah. Nah, kemudian pelajaran Ustadz, ke-15. maaf Pak Ustadz, saya bertanya dulu Pak Ustadz. Kalau tadi zaro jadi zia, Ya, ziyarah. ziarotan. Jadi ziarotan. Nah, ziyaratan. Ziarah. Ziarah. Karena tadi sempat salah menyampaikan ya. Jadi ada itu polanya dia bukan ayat tetapi awada. Jadi apa? Awada ya'udu. Ada ya'udu. Cuma memang ketika masdar fi'ala itu harus berubah menjadi ya karena proses i'lal di antara kaidah-kaidah i'lal. Nah, Iya. iya. Jadi betul, iya ada. Nah, betul Ibu, iya ada. Sebagaimana zara asalnya zawara, Ya. tetapi masdarnya adalah ziyarah. Jadi wawunya berubah menjadi apa?
Ya, asalnya Iya. ziwarah tetapi menjadi ziarah. Kalau Sebagaimana yang iwadah menjadi iyadah. iya datan ya tadi ya, iya datan. Nah, iyadah. Nah, berikutnya pelajaran ke-15 kata mudi. Mudi masdar dari madha yamdi, berlalu. Wa huwa ala wazn fu'ul. Asalnya mudu yun, madha yamdi muduyun, ya. Asalnya muduyun, mengalami i'lal yang panjang dan hasil akhirnya adalah mudi. Mudi, yang artinya sudah berlalu. Nah, di sini ada kata hati masdar hawa. Sebutkan masdar untuk kata hawa dan hawa Ya. yahwi. Hawa yahwi. Kalau masdar di atas wazan fu'ul, berarti kira-kira apa teman-teman? Ini soal satu aja ternyata. Uul. Kalau madha yamdi jadi mudi, yang asalnya mudi adalah muduyun. Berarti kalau hawa apa? Huwi. Ui. Huwi. Ya. Yang asalnya Jadi adalah huwuyun. Huwuyun, uyun, ya, uyun jadi menjadi huwiyun. uyun. Nah, huwi. Ui. Hawa, huwuyun. Uyun, Pak Ustadz jadinya. Uyun. Nah, Ibu, huwuyun menjadi huwi. Uyun. U- Nah, kemudian barnamaj atau barnamij. Jam'uhu baramij. Barnamij itu artinya latihan. Jamaknya adalah baramij. Nah, ini yang agak langka ini. Ini Pak Ustadz, sering. Pak Ustadz, Nah, maaf saya gimana? minta diulang Pak Ustadz yang ke-15 tadi jadi gimana? Uyun jadi Hawa yahwi menjadi masdarnya huwuyun sesuai polanya fu'ulun. ya huyun Kemudian masdarnya kan? ya, Ya, masdar aslinya. ya. Uyun. Uyun. Dan dia diubah menjadi sebagaimana mudi, maka menjadi huwi. Oh, huwi, Nah, huwi. huwi. Jadi masnya huwi. Huwi. Oh, pakai ya gitu ya Pak Ustadz. Huwi. Oh, ya. Nah, kemudian barnamaj atau barnamij jam'uhu baramij. Jamak dari kata barnamij adalah baramij. Idza jumi'al ismu alladhi hurufuhu khamsah aw akthar ala sighah muntahal jumu' hudifa ma zada 'ala al-arba'ah. Nah, ini ternyata kaidahnya. Bila ada isim yang hurufnya itu khamsah. Khamsah itu 5G. Aw akthar atau lebih dari 5. Ya. Ala sighah al-muntahal jumu'. Ya. Ada isim yang hurufnya itu 5 atau lebih dan diubah ke jamak dengan pola sighah muntahal jumu'. Jadi pola sighah muntahal jumu' itu kalau enggak mafa'il, ya, mafa'il. Contohnya adalah masajid, masabih, ya, atau fawa'il atau yang lainnya. Maka kalau seperti itu, kaidahnya apa? Hudhifa ma zada 'alal arba'ah. Dibuang, ya, apa yang menjadi huruf tambahan di atas 4 huruf. Contohnya adalah tadi barnamij, jamaknya baramij. Itu ada yang hilang. Yang hilang adalah nun. Ya. Yang hilang adalah huruf nun. Dan nun itu masuk huruf tambahan. Nun itu termasuk huruf tambahan. Sebagaimana kaidahnya mengatakan ada 10 huruf tambahan. Jadi ada 10 huruf tambahan, ada 10 huruf yang itu masuk jenis huruf tambahan yang ada di dalam sebuah kata. Walaupun
Enggak, walaupun kalau kita dapati huruf-huruf itu enggak semuanya sebagai huruf tambahan, tetapi ada huruf-huruf tambahan. Dia terangkum dalam kata ini. Nah, mana coba tampilkan dulu ya. Ada namanya nidham maksud. Mana baru ingat kemarin. Jadi ada 10 huruf tambahan yang dirangkum dalam ungkapan Uwaisan hal tanah. Nah, coba kita tampilkan dulu. Ini supaya ada gambaran deh buat teman-teman. Suasana haru dan tangis histeris mengenai poster antemortem di PVI Polda Jawa Barat pada pencarian ketiga yang berhasil mengevakuasi 5 kantong jenazah dari lokasi selesai di kampung Pasir Anom Cisarua, Kabupaten Bandung. Bu Alisa di meja. Di meja itu, meja. Hah? Hah? Apa? Nah, ini teman-teman, oke. Nah, ini ada namanya ungkapan Uwaisan hal tanah. Ini rangkuman dari 10 huruf tambahan, hamzah, wawu, ya, sin, alif, ha, lam, ta, nun, dan mim. Ya. An-na'lah huruf al-asyarah fi Uwaisan hal tanam. 10 huruf ini yang terangkum dalam ungkapan Uwaisan hal tanam itu dihukumi sebagai huruf tambahan. Kapan antajtamia fi kalimah ma'a thalathati ahruf usul fa aktar bi an takuna rubaiyah aw khumasiyah sudasiyah isman aw fi'lan aw subaiyah isman. Berupa isim atau fi'il, ya. Apakah rubai, khumasi, sudasi, ya. Seperti apa contohnya? Ahmad, maka hamzah adalah huruf tambahan. Akram, fi'il, hamzah huruf tambahan. Ahmad tadi isim, ya. Kemudian ghodon far, ya. Di situ huruf tambahnya apa? Nun. Ghodon far. Nun dianggap sebagai huruf tambahan. Intalaqa. Alif dan nun sebagai huruf tambahan. Akroba, ya. Ini akroba, ini adalah sudasi, ya. Ain, qaf, ra, ba, alif, dan hamzah. Maka alif itu huruf tambahan. Hamzahnya juga huruf tambahan. Istaghfara. Alif, sin, dan ta huruf tambahan. Ya, kemudian bernasa. Ya, ini banyak huruf tambahannya. Ada 7. Bernasa ada 7. Ada 7 huruf, maka ada beberapa huruf tambahan di situ. Ya. Alif ya. Alif, alif, hamzah. Alif, alif, hamzah 3. Ya. Nah ini kita masuk tadi huruf-huruf tambahan. Makanya tadi disebutkan kalau ternyata ada 5 huruf atau lebih dan ternyata mau diubah ke jamak sigah dengan sigah muntahal jumu, fawail, mafail, mafail, dan seterusnya, maka hudhifa ma zada 'alal arba'ah, maka dibuang apa yang menjadi huruf tambahan yang di atas 4 huruf. Contoh yang lain, nahwu safarjal. Jamaknya adalah safariju. Safarjal. Ana lupa nih arti safarjal ini, kayaknya buah pir atau apa gitu. Ana kok lupa. Nah, itu jamaknya safarij. Kemudian angkabut. Angkabut jamaknya anakibu. Angkabut, laba-laba. Jamaknya adalah anakibu. Andalib jamaknya anadil. Jadi ada huruf-huruf yang hilang. Ada huruf-huruf yang hilang. Ya. Kemudian mustashfa, masyafin. Ya. Dan seterusnya. Nah, inilah dia. Kaidahnya adalah huruf-huruf tambahan kalau dia diubah ke sigah muntaha al-jumu'. Nah, berikutnya, nah ini mendekati waktu selesai. Nah, tujma' khoti'ah ala khotoya. Kata khoti'ah dijamakkan menjadi kata khotoya. Nah, latihannya yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, ijma'il asma'al atiyah hadzal jama'. Jamakkan isim-isim berikut sebagaimana kata khotoya. Nah, monggo Pak Budawin, hadiyah sama motiyah. Jamaknya nopo Pak Budawin?
Sebagaimana khoti'ah menjadi khotoya. Iya. Mati ya. Jadi mato toy. Hadaya. Nah, hadaya Hadaya. sama Daya. Matiyah. Mati. Matiyah. Oh ya. bukan, Mbak. Sebagaimana khotoya, harokatnya sama persis. Oh, betul ya. Oti ya. Jadi Matiyah. kotoy. Matiyah. Jadi Mato, mato ya. Matoya. nah, Matoya. matoya, hadaya, Matoya. dan matoya. Ya, Oh ya. sama Paknya. Lagi Oh sama ya. Pak. Hadaya. Hadaya Hadaya. sama matoya. Ya, hadiah, Matoya. hadiah itu hadiah ya, bahasa kita hadiah sama hadiah. Kemudian jamaknya hadaya. Adapun matiyah itu gitu teman-teman. Matiyah itu artinya tunggangan. Tunggangan. Ya kuda, ya apa ya, keledai, matiyah. Ya matiyah. Sesuatu yang ditunggangi, ya. Maka matoya adalah tunggangan-tunggangan. Nah, monggo Ibu Desi, ada Ya. maziyah, sariyah, dan syadiyah. Monggo Ibu, jamak dari kata-kata ini di atas seperti khotoya. Maziyah jadi mazaya. Nah, mazaya. Ya. Sariyah. Sariyah jadi saroya. Nah, syadiyah. Syaziyah jadi sazoya. Nah, syadaya. Sebentar, Anda mau cari arti kata-kata ini. Ya Pak Ustadz. Maziyah, sariyah, syadiyah. Oh ya. Sariyah, Zawai. zawiyah. Maziyah itu keutamaan, keistimewaan. Sariyah itu kayaknya tawanan, ya. Kemudian syadiyah itu serpihan atau pecahan. Bariyah itu daratan, syarrul bariyah, ya. Makhluk ciptaan intinya. Kemudian zawiyah adalah sudut, ya. Sudut pojok, ya, zawiyah. Nah, monggo dua terakhir Bapak Engkus, bariyah sama zawiyah. Khairul bariyah, syarrul bariyah, makhluk yang dicipta. Baroya, Jawaya, Nah, Zawaya. zawaya, baroya dan zawaya. Nah, kemudian tamrin ke 18. Hatil fi'il ladzi ushtuqa minhu ism tafdil awhana wa dhkur minhu mudhari wal masdar. Sebutkan fi'il yang dibentuk darinya isim tafdil awhana wa dhkur minhu mudhari wal masdar. Nah, jawabannya apa teman-teman? Awhana dia mulai lihat nama-nama. Wa Wahana. wahan. Wahana yahinu ya wahnan. Ya. Kemudian uzkur arba ayat urda fiha hadzal fi'il aw mushtaqatih. Nah, sebutkan 4 ayat yang ada fi'il-fi'il ini atau isim-isim mustaq yang lainnya. Nah, kita lihatin aja ya. Yang 19 hatil mudhari min anzara, dhayya dan hatta. Nah, anzara mudhari'nya napa Pak Budawin? Anzara Jaro yang dulu. Ya. bukan. Anzaro itu yang jaro. Anzaro. Nah, mudhari'nya napa? Anzaro. Pak, namanya Pak. Ini. Yang zuru. Bukan, Pak. Ini polanya Bukan. af'ala. Af'ala Ya. Yungzaru. bukan. Anzaro Yuf'ilu. Yungziru.
Nah, yundiru. Yuf'il. Anzara yundiru. Af'ala yuf'ilu. Monggo Ibu Desi. Dayya'a. Empat kata. Monggo Ibu Desi. Ibu Desi mana Ibu Desi? Terpental, Ustaz. Terpental kayaknya. Nah, kenapa Pak Udawin? Dayya'a, Pak. Doya'a. Fa'ala yufa'ilu. Berarti nama? Yudoyi'u. Nah, dayya'a yudayyi'u. Nah, Yudoyi'u. terakhir sekalian Pak Udawin selesaikan. Hatta Hasa. Yuhassisu. bukan. Hatta dia fi'il sulasi. Madda Fi'il yamuddu. sulasi. Oh ya, ya, ya. Hasasa. Yahsisu. Tetap dibaca hassa saja, Pak. Seperti madda Yahsa. yamuddu. Berarti hassa Yahassa. bukan. Yuhas. Madda yamuddu. Berarti apa? Hassa. Yahusu. Nah, hassa yahusu. Nah, alhamdulillah selesai sudah tamat 19 dan insya Allah kita masuk ke daras as-salih di pertemuan yang akan datang. Ya. Dan teman-teman bisa mempersiapkan sebelum masuk ke daras salih insya Allah. Pertama untuk hiwarnya, bagaimana cara membaca yang baik ya. Nah, semuanya Bapak dan Ibu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman semua. Tadi Bu Desi terpental nih Bu. Nah, belum dijawab. Nah, sampai sini dulu insya Allah. Dan kita jumpa lagi insya Allah di hari Kamis ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, monggo nanti dipersiapkan hiwar untuk daras talib. Nah, Pak Ustadz, saya mau tanya tadi Anzara apa Pak Ustadz? Yang zuru, Anzara yundiru. Yunziru ya? Nah, Kalau yang ini kayak yang doyaan, Dayya'a yudayyi'u. doya, apa ya? Doya apa Pak Ustadz? Doya, Yudayyi'u. yudoy. Ya Pak Ustadz. Nah, ada lagi Bu? Udah Pak Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, sampai sini dulu insya Allah ya untuk pertemuan kali ini. Dan kita coba lagi insya Allah di daras ketiga di pertemuan hari Kamis insya Allah. Semoga tidak ada halangan dan kurang lebih maaf kita akhiri saja pertemuan malam ini dengan kepada Zalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Jazakumullah khairan. Jazakallah khair.